Games Plus Arcade tersedia hanya di RCTI Plus Super App. Mainkan sekarang. Dia selalu bisa menyempatkan waktu buat anak-anak gitu. Dan di rumah pun juga sudah ada support system yang disiapin ya. Jadi ada mertua saya yang tinggal sama saya ya sejak dulu ya. Jadi Petugas ahli Ramawati dengan kuasa hukum Citra Panggabean, SH, versi Petugas ahli Ramawati dengan kuasa hukum Citra Panggabean, SH, versi melakukan petugas dari silakan masuk ke ruang sidang 1. Saya berikan waktu selama 2 menit ya. Siap, terima kasih banyak. Sifat ya. Mas berdua bareng aja biar sebentar. Oke. aman Bang suara. Ya hari ini follow up dari kemarin ya. Jadi kemarin kan sudah saya diharapkan memberikan jawaban tuh dari agreement kita berdua. Jadi saya sudah submit secara hard copy agreement kita berdua yang mengenai harta gunung gini dan hak asuh anak. Dan mungkin sudah dijelaskan ya sama pengacara kita bahwa ada harta gunung gini sudah dibagi dan ada hak asuh anak yang sudah diberikan juga ke Mbak Asri. Jadi semua sudah saya jawab dan semua sudah oke. Gitu. Jadi nextnya minggu depan tuh lebih ke arah saksi ya. Pembuktian surat dan saksi. Pembuktian surat dan saksi. Mungkin setelah itu putusan harusnya ya. Harusnya putusan. Ini udah di breakdown kemarin ya? Udah di breakdown sih. Ya apa ya? Ya, rumah, nafkah, 2 itu. Mungkin nafkahnya Itu dibicarakan Mas Gali. Iya, satu anak tuh 5 juta ya. Kurang lebih 5 juta satu anak dalam sebulan ya. Itu juga di luar dari biaya-biaya yang lain kalau ada sekolah, rumah sakit itu masih di luar itu. Itu berdasarkan kesepakatan berdua atau seperti apa Mas? Ya itu berdasarkan kesepakatan berdua. Berarti sudah jauh-jauh hari dibilangin ya bahwa nanti masih bakal Iya, sudah dibilang jauh-jauh hari itu. Siapa sih Mas Gali untuk kemudian menafkahi anak-anak? Ya alhamdulillah ya, yang namanya rezeki buat anak ya kita akan selalu usahakan dan alhamdulillah selalu ada. Jadi ya saya berkomitmen untuk bisa memenuhinya. Gitu. Kalau bisa ngasih lebih ya. Memang sebelumnya emang senilai itu ya atau memang itu lebih dari biasanya? Oh biasanya lebih gede ya, tapi makanya saya selalu memberikan terbaik lah buat anak-anak saya. Mas Gali untuk rumah sendiri memang dibagi 2 untuk bersama dijual atau seperti apa? Enggak, buat otomatis itu buat anak-anak sama Mbak Asri karena saya lebih mengutamakan keselamatan mereka gitu. Untuk ada ya at least ada tempat tinggal kan, dan anak-anak juga butuh tempat untuk tinggal juga. Jadi saya lebih prioritaskan anak-anak dan istri gitu. Untuk Mas Asri sendiri kenapa nggak datang Mbak? Mungkin ada kesibukan ya, kan ada pekerjaan juga, jadi nggak bisa hadir. Tapi masih komunikasi dengan Mbak Asri dengan Mbak seperti apa? Ya masih komunikasi kan, kemarin kita juga baru ambil rapot anak kita ketiga, kita datang bareng terus kita ngobrol, kita tahu progres si Ibrar tuh harus lebih fokus untuk untuk ejaannya dan belajar hitungnya. Jadi kedepannya kita akan fokus ke situ. Memang sudah sepakat untuk co-parenting gitu atau seperti apa belum ya? Ya pasti akan seperti Mbak Asri bilang, kita bukan suami istri lagi tapi kita masih jadi bapaknya anak-anak, ibunya anak-anak. Pasti kita akan co-parenting terus nih, apalagi kita kan tahu masing-masing punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi kita harus selalu tahu progres masing-masing gitu. Mas Gali kan yang dulu kan udah tahu mungkin ya soal bahasa itu kan yang kecil nih
masih nanya papi kemana, kok nggak pulang ke rumah kayak gitu namanya. Ya itu akan ada waktunya ya, pasti akan ada waktunya kan, saya akan ada sesi dengan dia, karena kecil-kecil saya akan kasih tahu kenapa papi nggak di rumah gitu. Tapi yang penting kan papi akan hadir terus nih, misalnya di weekend atau kalau papi lagi ada waktu luang, papi bisa pergi nih jalan-jalan buat misalnya beli mainan atau apa gitu. Bilangnya apa mungkin kalau pada saat nggak di rumah atau nggak tidur di rumah sama anak-anak? Cara memberikan pemahaman. Oh lagi kerja bentar, lagi kerja keluar kota nanti pulang bawa mainan gitu sih, jadi biar seneng gitu. Sejauh ini anak-anak yang kecil gimana sih Mas? Mungkin cukup menerima dengan alasan yang ada apa gimana? Ya pasti kadang-kadang nyariin, tapi kan sudah dikasih tahu sebelumnya. Mereka selama dikasih pengertian ini kok, ngertiin kok gitu. Apalagi kalau nanti oke papi ini datang nih bawa mainan, mereka akan seneng gitu kan. Jadi Kalau anak yang sulung tuh Mas, kan dari tahu Mm-mm. nggak paham. Ada menanyakan apa masalahnya atau gimana gitu? Enggak, anak saya sih sudah memang sebelum kejadian ini sudah saya briefing dari awal. Jadi dia sudah tahu lah kurang lebih kenapa kita berpisah. Jadi sebelum dia nanya pun saya udah, kan saya sifatnya kan kayak teman ya ke anak saya. Approach-nya bukan sebagai bapak tapi sebagai teman. Jadi saya bawaannya lebih less formal ngomong sama dia. Jadi sebelum ada kesepakatan cerai pun kita udah ngomong akan possibility akan ada perceraian seperti itu. Ada kekhawatiran nggak sih mungkin jadi waktu berkurang dengan anak, jauh dari anak? Karena kita lebih mikirnya saya ke quality time ya, karena kan saya nggak ada tiap hari sekarang di rumah, ya pasti saya akan lebih fokus ke quality time. Jadi saya akan memaksimalkan waktu yang ada pada saat momen bersama saya, gitu. Pastinya seperti itu. Bagi waktunya gimana sih Mas? Maksudnya kayak mungkin di weekend sama siapa, atau weekday sama siapa gitu atau Tidak ada peraturan, ya bebas-bebas saja. Kalau let's say agak ada yang nganter les nih misalnya, saya langsung selama saya ada waktu, saya pasti antar les yang kecil gitu. Kadang-kadang saya ikut sekolah yang kecil atau yang besar. Gitu. Artinya Mas Ganda tinggalnya memilih dekat dengan Pak Asir? No? Memilih lokasi tinggalnya kan gitu. Oh sekarang mah udah ada tol semua jadi deket sih, malah aja deket sih. Nggak masalah. Mas Gali ini kan semua adem ayem, maksudnya sama Mas itu komunikasinya baik, tapi kita dengar ada kabar ada itu. Iya. Iya, saya banyak tuh dengar-dengar di media beberapa di YouTube juga saya tahu. Saya ingin klarifikasi juga di sini ya. Pertama ada yang bilang kalau saya pindah agama, ya itu udah jelas-jelas hoax, saya nggak benar. Sampai sekarang saya masih lahir sebagai agama Islam, alhamdulillah. Yang kedua saya dibilang saya menikah lagi. Aduh, saya bisa cek ya di data, saya hanya menikah sekali yaitu sama Mbak Asri gitu ya. Kemudian saya poligami juga, itu juga nggak benar sama sekali. Boleh dicek kalau nggak percaya, saya cuma menikah sekali itu dengan Mbak Asri. Jadi hal-hal yang menggiring ke arah sana itu bisa saya bilang itu tidak benar gitu ya. perselingkuhan itu nggak ada ya Mas ya? Enggak. Yang ketiga, Yang Enggak. ketiga itu nggak ada. Enggak ada. agak kesel nggak sih Mas? Maksudnya kan banyak di sini kan dirimu sama Mbak Asri kan udah kayak harmonis berjalan juga, tapi muncul isu kayak gini. Ya nggak apa-apa kan, semua orang langsung kalau jawaban diplomatis seperti ini, kenapa ya ada apa itu udah pasti questionable ya, orang pasti lumrah lah. Ya kalau nggak ekonomi, perceraian, apalagi tuh, apalagi Pak? Yang ketiga, apalagi kan, pasti udah dikaitkan ke situ ya. Saya bilang kejadiannya 4 tahun lalu yang bikin saya kaget dan bikin Mbak Asri kaget itu cuma saya dan Mbak Asri aja yang tahu ya. Sekali lagi saya udah ngomong konsisten seperti itu ya. Jadi itu cuma saya dan Mbak Asri aja yang tahu. Karena makanya kita nggak mau kita umbar-umbar lah di media masalah. Apalagi itu kan hanya itu privacy kita berdua. Cukup kita berdua aja yang tahu. Tapi saya bisa yakinkan bahwa hal-hal yang tadi dipertanyakan itu tidak benar gitu ya. Yang saya bilang saya menikah lagi, saya pindah agama itu tidak benar. Kan biasanya kalau pasangan nih memperjuangkan hak asuh anak gitu masing-masing. Tapi kalau Mas dari sendiri kan udah setuju nih hak asuh di Asri, itu gimana Mas? Karena Pertimbangannya seperti apa nih? ya karena saya mau berbuat sesuatu yang terbaik buat anak-anak ya, dan saya lihat Mbak Asri cukup bisa menghandle semuanya ya. Selama 17 tahun saya lihat Mbak Asri walaupun sibuk, pasti dia selalu bisa menyempatkan waktu buat anak-anak gitu. Dan di rumah pun juga sudah ada support system yang disiapin ya. Jadi ada mertua saya yang tinggal sama saya ya sejak dulu ya. Jadi itu bisa mengawasi ada suster-suster yang handle yang kecil-kecil gitu. Jadi memang karena Mbak Asri punya waktu luang juga, plus dengan support system yang ada, that's why saya yakin kan bahwa itu nggak apa-apa di Mbak Asri. Gitu. Menanggapi statement mungkin dari Mbak Asri sendiri, dia udah merasakan 9 tahun itu merasa sendiri. Menanggapi seperti apa?
Ya kalau mungkin merasa sendiri ya mungkin itu ya terjadi lah, mungkin terjadi miskomunikasi, mungkin terjadi kesalahan. Kita juga sudah diskusi tuh kenapa dia ngerasa sendiri segala macam, tapi at the end diskusi kita ya deadlock ya, nggak ada solusi, dan solusinya malah lebih memilih ke perpisahan. Pasti saya sudah sangat berusaha, Mbak Asri juga sangat sudah berusaha untuk bisa terus ya. Tapi mungkin karena sudah takdirnya ya. Jadi nggak selalu deadlock, nggak ada titik temu gitu. Tapi mungkin apakah ada Apa? silent treatment jadi alasan Silent treatment enggak sih, kita selalu terbuka ya. Justru kalau silent treatment lebih bahaya lagi ya. Justru kita terbuka, justru kita selalu ngomong, justru selalu ngobrol. Makanya bisa semulus ini ya, karena kita ngobrol terus gitu. Nggak ada silent treatment bisa 1 hari, 2 hari, 3 hari nggak ngomong tuh nggak ada. Justru pas saat sudah bercerai itu masih terus komunikasi gitu. karena bisa rumah itu 2 tahun. Hmm. Itu ada bisa ranjang nggak? Ya otomatis kalau pisah rumah berarti pisah ranjang. sebelum itu enggak sih, nggak ada. Seingat saya nggak ada. Agenda selanjutnya mungkin tanggal berapa dan agendanya? Nanti kita agenda selanjutnya 24 Desember untuk pembuktian. Pembuktian tuh ada 2, saksi dan surat ya. Untuk saksi dan surat nanti dalam satu agenda. Harapannya untuk minggu depan majelis hakim minta udah bisa putusan. Mungkin saksinya siapa yang akan Masih didiskusikan sama dari pihak para pihak. Yang pasti karena ini permasalahan privat, yang tahu ya pasti cuma keluarga-keluarga dekat ya saksinya. Jadi memang gini ya, kita udah sepakat sama Mbak Asri, jadi kita akan teruskan untuk bercerai. Jadi wacana-wacana apakah balik lagi, apakah itu saya rasa sudah terjawab ya. Kita akan terus bercerai karena memang sudah sepakat. Dan memang untuk kedepannya saya akan fokus ke diri saya sendiri ya. Maksudnya pasti di 17 tahun pernikahan pasti banyak lah seperti melakukan self reflection ya, seperti melakukan improvement pada diri sendiri. Mungkin ada behavior saya yang mungkin tidak sesuai, yaitu saya lebih fokus ke diri saya sendiri untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik ya. Dan juga pastinya dengan kejadian ini yang benar-benar suatu cobaan yang menurut saya cukup challenging ya di tahun 2024 ini adalah tahun dimana benar-benar saya menerima banyak cobaan yang bertubi-tubi. Selain perceraian ini juga ada hal-hal lain, jadi saya merasa mungkin ini memang saatnya saya lebih mendekatkan diri lah ya ke Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ini juga cara Allah untuk menegur saya bahwa ada beberapa hal yang saya kurang nih, makanya saya lebih ke arah introspeksi diri ya. Nanti setelah bercerai bagaimana ceritanya saya juga nggak tahu. Saya juga apakah mau mencoba untuk enggak. Saat ini saya lebih arah untuk mematikan perasaan saya. Maksudnya kalau saya masih terus pakai perasaan saya itu mungkin agak susah nanti move on-nya. Tapi saya lebih pakai logika dan realistis ya, dan dengan fakta yang ada ya, supaya lebih gampang move on-nya begitu. Jadi kita memang sepakat sudah cerai dan kita akan teruskan proses ini, dan nanti moga-moga dalam waktu dekat putusan sudah ada dan kita sudah harus bercerai. Jadi setelah itu ya pasti kita akan terus fokus ke anak-anak, karena itu yang paling penting yang harus kita lakukan sekarang ya. Apalagi mereka sudah makin besar ya, pendidikannya juga harus kita support terus ya. Gitu. Oke, thank you ya. Siapa namanya? Bukan.